Hola gengs, kembali lagi bersama gua di Seliramu Review. By the way, apa kabar para bala-bala psikopat? Semoga baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, Seliramu akan mereview sebuah film badut di mana badut psikopat ini menyerang para korbannya tanpa ampun. Sebrutal apa film ini? Oke lah, mending persiapkan mental untuk menontonnya. Diperlihatkannya seorang presenter yang membawakan acara berita yang dibintang tamui oleh seorang korban selamat dari peristiwa My Lost Country, di mana wajahnya yang sudah cacat karena peristiwa itu mengatakan jika sampai ini dia masih menyembunyikan dirinya karena takut dengan kerumunan. Lalu si presenter menanyakan bagaimana dengan penyerangnya, dan wanita itu pun mengatakan jika badut yang telah menyerangnya telah moket dan dia sendiri melihatnya. Lalu tiba-tiba dan ternyata orang yang menonton berita tersebut adalah badut itu sendiri, dan dia sedang beraksi memakai kostum dan juga make up kebanggaannya. Selain itu, dia juga menyiapkan senjata kopetnya dan akan segera beraksi mencari mangsa baru. Scene berganti saat berita tersebut berakhir, di mana presenter itu menelpon temannya dan mengatakan jika dia sangat takut mewawancari bintang tamu tersebut dengan jarak 2 meter saja dan melihat rupanya yang menyeramkan, dan dia juga ingin muntah karena aroma wanita itu. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari balik wardrobe, lantas presenter itu pun mengeceknya dan tiba-tiba dengan brutal si bintang tamu itu menyerangnya hingga presenter itu pun moket. Scene berganti dengan diperlihatkannya dua bondon seksoy bercangcut mahal yang bernama Tara dan juga Daun yang selesai merayakan pesta Halloween. Lalu terlihat si badut tersebut berjalan di dekat mereka dan menakuti Tara. Namun badut itu menghilang. Setelah itu mereka pun menuju restoran pizza untuk mengganjal perut mereka yang lapar. Sesampainya di sana, tiba-tiba badut tersebut kembali muncul dan duduk tepat di samping mereka. Lantas Tara pun menatapnya dengan sinis dan si badut itu kembali mengejeknya. Melihat itu, Daun pikir itu adalah seseorang yang merayakan Halloween dengan kostum badut. Lantas dia pun meminta foto bersama badut itu. Setelah Daun pergi, sang pelayan pun mendatangi badut itu dan menanyakan makanan apa yang akan dia pesan. Namun badut itu tidak menghiraukannya dan justru pergi menggoda Tara dan juga Daun. Setelah itu, badut itu pun pergi ke toilet dan gak pakai lama, Waitress pun mengusirnya karena dia telah membuat gaduh di toilet itu. Setelah makan, Tara dan Daun pun pergi ke mobil mereka, namun sial ban mobil mereka pun kempes. Kemudian mereka bingung bagaimana cara menggantinya karena jauh dari bengkel. Lalu Tara meminta ponsel Daun untuk menghubungi kakaknya untuk meminta bantuan. Kemudian Mila sang kakak menerima telepon mereka, di mana Tara memintanya untuk menjemput mereka karena ban mereka kempes. Awalnya sang kakak menolak karena dia harus bangun pagi-pagi, namun dua orang pasangan giling mendatangi rumahnya dan berbuat onar di kamarnya. Karena itu kakaknya pun kerisihan dan memilih untuk menjemput mereka. Scene berganti dengan diperlihatkannya pelayan restoran tadi, di mana dia sedang membersihkan kotoran yang telah badut itu perbuat. Lantas setelah selesai, pelayan itu pun mencari temannya yang memarahi badut tersebut. Namun tiba-tiba betapa terkejutnya dia melihat temannya sudah moket mengenaskan. Dengan gercep dia pun berlari dan hendak menelpon bantuan. Namun tiba-tiba badut itu menyerangnya hingga dia pun moket.
Kembali kepada Tara dan juga Daun, di mana si Tara kebelet ngompol, lantas dia pun melihat seseorang keluar dari pabrik tua itu, dan Daun menyuruh Tara untuk numpang ngompol di pabrik itu. Dengan gercep, Tara pun turun dari mobil dan meminta untuk menumpang ngompol di tempatnya, dan pria itu pun mengizinkannya. Thank you. You caught me when you did. I was about to bomb the hell out of this place. Saat sudah sampai di dalam, pria itu menawarkan apakah dia ingin ditungguin, namun Tara menolaknya dan mengatakan jika dia berani sendirian. Don't mention it. Di sisi lain, di mana Daun melihat foto dengan badut itu yang begitu unik, lalu dia mendengar berita yang tersiar di radio jika ada 2 pelayan restoran pizza yang meninggoy mengenaskan dan diduga pelakunya memakai kostum badut dan membawa plastik hitam. Sontak Daun kembali melihat foto badut itu dan tiba-tiba badut itu pun muncul tepat di hadapannya. Kembali kepada Tara yang akan kembali ke mobil, lantas dia pun kebingungan mencari jalan keluar dan tiba-tiba seorang perempuan mengagetkannya dengan membawa sebuah boneka. Is she, Emily? Dirasa tingkah wanita itu yang begitu aneh, lantas Tara pun meninggalkannya. Namun tiba-tiba badut menyeramkan itu muncul tepat di hadapannya, membuat Tara ketakutan dan dia pun bersembunyi. Lalu tiba-tiba badut itu menyerangnya, namun Tara berhasil lolos. Scene berganti kepada Mila yang sedang di perjalanan, lalu dia pun mendengar sebuah berita dari radio yang memperingatkan kepada pendengarnya jika mereka berada di Miles Country, maka mereka diwajibkan untuk berhati-hati karena malam ini ada badut psikopat yang menyerang 2 pelayan hingga mereka meninggoy. Kembali kepada Tara yang sedang mencari jalan keluar, namun karena pintu terkunci, dia pun naik ke atas, kemudian dia melihat pria yang mengantarnya masuk. Namun tiba-tiba belum sempat dia meminta tolong, badut itu keburu datang dan menyergapnya. Selang beberapa lama Tara pun tersadar karena dia baru saja dibius oleh badut itu, dan tiba-tiba terlihat sebuah tirai tepat di depannya. Kemudian badut itu muncul membuat dia sangat ketakutan. Kemudian badut itu memperlihatkan sebuah gergaji dan menuju ke tirai itu, dan tiba-tiba oh my god, betapa terkejutnya Tara melihat Daun sudah dalam posisi tersebut. Lantas badut itu pun memoketkan Daun dengan brutal. Melihat pemandangan kacau itu pun Tara berontak dan dia berhasil melepaskan ikatannya lalu menggaplok badut itu. Dengan gercep Tara ngabret seedan-edannya, namun saat badut itu mencarinya, Tara pun menyerangnya dari belakang hingga badut itu pun terkapar. Namun tiba-tiba badut itu menjeder Tara hingga Tara pun moket. Kembali kepada Mila yang sudah sampai di tempat yang telah Tara beritahu, Mila pun mengetuk pintu pabrik itu. Karena tidak ada jawaban, dia pun menelpon Tara, namun ponselnya tertinggal. Lalu badut itu menolak panggilan Mila dan memberi pesan singkat kepadanya jika Tara sedang sakit dan menyuruhnya untuk masuk melalui pintu belakang. Setelah itu, badut mengerikan itu pun mengambil selfie bersama Daun yang sudah moket. Scene berganti kepada si botak yang sedang berjaga malam, namun tiba-tiba dia pun tak luput dari serangan badut psikopat itu. Di sisi lain, di mana si wanita kehilangan boneka bayinya, lantas dia pun mencarinya ke sudut-sudut ruangan dan ternyata bonekanya sedang bersama si badut.
Lantas wanita itu pun mendekati badut itu dan memintanya untuk mengembalikan boneka bayinya. Somewhere in your heart, can you show no mercy? Setelah itu wanita itu pun memeluk badut itu dan kalian pasti tahu apa endingnya. Kembali kepada Mila yang menuju pintu belakang, lantas dia pun memasuki pabrik tua itu dan mencari keberadaan Tara dan juga Daun. Namun tiba-tiba, alangkah terkejutnya dia ketika melihat pemandangan yang sangat di luar nalar. Lantas dia pun ngabret seedan-edannya dan mencari jalan keluar dari situ. Namun kembali lagi dia menemukan sesuatu yang membuatnya sangat ketakutan. Oh my gosh, ternyata itu adalah wanita yang memeluk badut tadi dan sekarang dia sudah dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kembali lagi kepada Mila yang sedang mencari jalan keluar, namun tiba-tiba badut itu datang dengan memakai kostum yang terbuat dari cover mengerikan. Lantas Mila pun bersembunyi di sebuah lemari dan badut itu pun menakutinya dari luar. Scene berganti di mana teman si botak atau pegawai lain dari pabrik tua itu datang, lalu dia pun memasuki pabrik tua itu. Namun dia dikejutkan dengan jejak kaki yang tidak wajar dan dia juga menemukan sebuah boneka. Namun tiba-tiba badut itu pun menyerangnya hingga dia pun moket. Kembali kepada Mila yang telah melihat badut itu pergi, lantas dia pun keluar dari lemari dan bergegas mencari jalan keluar. Namun dia kembali melihat sosok badut itu sedang bermain sepeda. Melihat pemandangan menakutkan itu, dia pun kembali bersembunyi dan mengendap-endap menjauhi badut itu. Kemudian dia melihat sebuah lorong dan berupaya untuk bersembunyi di situ. Namun tiba-tiba badut itu kembali menyerangnya, namun dia berhasil lolos dan balik menyerang badut itu. Selang beberapa lama si botak tersadar, lalu di sisi lain di mana Tara sudah dalam keadaan sangat menyedihkan dan Mila pun melihat pemandangan itu. Namun tiba-tiba badut itu kembali muncul dan tanpa ampun badut itu pun menyerang Mila. Namun tiba-tiba si botak muncul menggaplok badut itu dan menolong Mila, kemudian membawanya ke tempat yang lebih aman. Kemudian si botak meminta Mila untuk tetap di situ sementara dirinya akan menelpon polisi. Dengan gercep si botak pun langsung menghubungi polisi dan memberitahu jika dirinya sedang dalam bahaya karena seorang badut telah menyerang mereka. Kemudian si botak pun memberikan alamat kepada polisi dan meminta mereka segera datang menolongnya. Setelah itu si botak membawa Mila ke tempat lain yang lebih aman, namun sayang pintu pun terkunci dan saat si botak sedang mencari kunci, tiba-tiba badut itu datang dan menyerang si botak hingga dia pun moket. Melihat itu Mila berupaya keluar dari situ, tetapi badut itu kembali menyerangnya dan Mila pun berhasil melarikan diri. Bak, mantan kamu yang suka ngilang, badut pun kembali muncul, namun lagi-lagi Mila berhasil lolos dari serangannya. Selang beberapa lama badut itu pun kembali beraksi dengan membawa mobil, namun tiba-tiba Mila pun terpelanting karena ulah badut itu. Namun saat si badut sedang menatap wajah Mila, tiba-tiba polisi pun datang dan meminta badut itu untuk menyerahkan diri, namun karena tidak ingin mati konyol, badut itu pun mengambil senjata andalannya dan tiba-tiba No! si badut pun moket karena ulahnya sendiri.
Berselang beberapa lama, para korban pun dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, dan sesampainya di ruang otopsi, dokter meminta teman-temannya untuk mengambilkan sarapan untuknya. Maka dari itu dokter pun ditinggal sendirian. Kemudian dokter pun melihat tubuh para korban, dan saat melihat tubuh si badut terlihat raut wajahnya yang begitu menyeramkan. Dan tiba-tiba lampu ruangan pun konslet, dan saat kembali menyala tiba-tiba si dokter tak luput dari serangan badut tersebut, dan film pun berakhir. Bagaimana, seseram apa film ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subreks aja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.